Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang ya Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, oke, sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, siang ini saya bertujuan mewawancarai Ibu sebagai tugas saya sebagai CGP dengan topiknya yaitu mewawancarai tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, jadi sebelumnya mohon perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah dari KB Flamboyan 2 Pasabalai Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Ya, namanya Bu? Namanya Leni Tina Leno. Oh ya, Ibu Leni ya Bu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, boleh udah siap ya Bu? Saya wawancara ya Bu ya. Insya Allah. Oh, insya Allah siap. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu selama ini Ibu sebagai kepala di kelompok bermain ini ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral? Bagaimana caranya Ibu mengidentifikasinya? Saya meditasinya itu mengumpulkan informasi kejadian, Ya. apa-apa saja kejadian yang ada di sekolahan, dikumpulkan informasinya dari pelaku dan korban. Iya. Nah, itu kita rembukkan secara kekeluargaan. Dulu sesudah dirembuk secara kekeluargaan, kalau tidak selesai baru kita rembuk melalui jenjangnya ke negari. Ke negari. Biasanya masalah yang Ibu hadapinya seperti apa Bu? Masalah tentang anak kah atau di lembaga ini apa masalahnya? Biasanya kemarin yang sering terjadi masalah anak. Oh, masalah anak. Kenapa? Adanya anak yang itu namanya, kalau anak PAUD ini kan itu bermainnya terlalu keras. Ada terjadi kekerasan terhadap anak, yaitu terjadinya korban namanya kan. Iya, iya. Misalnya kalau ada pemukulan terhadap anak, malahan sudah dijelaskan ke anak, namanya anak masih kecil. Iya, betul. Nah, itu ada keasik-asikan main. Ya, tidak sengaja. Ya, sengaja dia memukul temannya. Nah, itu orang tuanya tidak menerima. Iya, iya. Nah, itu melaporlah orang tuanya ke sekolah. Berarti Ibu cari dulu kejadian Iya, faktanya iya. seperti apa, baru setelah itu dirembukan dengan dirumbukan dengan di sekolah. Kita panggil kedua orang tuanya, dari orang tua dari pelaku dan korban. Oh, iya. Setelah itu kita panggil ketua komite kita, sekaligus dia wali korong di Pasabalai. Oke ya. Oke, mantap ya Bu ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua ya, ini selama ini ya Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan? Ya, kita kumpulkan informasi dulu dari pihak pelaku dan dari pihak korban. Kita sama-sama mendengar dalam rapat atau dalam rumpukan kita, musyawarah kita, kan kita sama-sama mendengar apa kejadiannya. Misalnya apa yang dikatakan oleh si anak, dia tidak sengaja misalnya kan. Nah, itu kalau korbannya tidak menerima tuh kita harus rumpukan secara kekeluargaan. Coba kita bolak-balikkan dulu, kalau nyempangnya anak kita kayak gitu, yang kena korban, apakah kita menerima juga? Itu kita umpan balikkan peristiwa itu. Berarti dipanggillah kedua belah pihak ini terlebih dahulu ya Bu. Oke. Langkah-langkahnya seperti apa atau prosedurnya seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Apa langkah-langkahnya yang Ibu lakukan terlebih dahulu dalam menangani masalah dilema etika itu? Langkah-langkahnya itu secara kekeluargaan dulu kita memusyawarahkan kan. Musyawarah, iya. Kita bilang dulu sama kedua orang tuanya, gimana anak ini kejadiannya. Apakah ibu bersedia memaafkan si pelaku? Iya. Karena anak ibu jadi korban kayak gini. Begitu. Berarti yang ditanyakan ke anak
anak yang pelaku ini atau anak yang korban. Oh, anak yang korban. Iya. Oh iya, betul betul. Kalau dia mau memaafkan misalnya nak, Iya. berarti ada sudah selesai dengan kekeluargaan. Misalnya panjang sakit, diobat lah dengan keluarga si pelaku. Iya iya, betul. Tanggung jawab sama orang pelaku, sama keluarga pelaku misalnya kan. Iya iya. Kemudian hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Apa yang paling efektif menurut Ibu dalam menangani masalah di sekolah Ibu tuh? Yang paling efektif itu apa? Dan efektif itu ialah mengumpulkan kedua belah pihak inilah, supaya selesai masalahnya kan. Kalau tidak dikumpulkan keduanya, jadi di dalam di luar di tempat masyarakat kan, jadi nggak selesai, jadi panjang masalahnya. Kalau kita kumpulkan dia berdua, dicari, dipanggil petugas nagari atau perangkat nagari untuk menjelaskan ke pelaku atau ke korban ini secara kekeluargaan. Berarti Ibu misalkan masalahnya terjadi di sekolah ya Bu, Iya. Berarti Ibu langsung ke nagari? Iya, di sekolah dulu. Teman-teman sejawat sama guru sejawat dulu. gitu. Sama keluarganya atau nyampangnya panjang dan masalahnya Iya. tidak menerima korban Begitu. saja kan. Kita panggil karena PAUD ini kan naungan nagari. Iya, Kita panggil perangkat nagari, apa solusi dari nagari kan. Berarti terlebih dahulu kita tangani dengan guru yang ada, Iya. dengan orang tua. Kalau memang kasusnya tuh memang rumit atau besar, baru kita naikkan ke tingkat yang ke tingkat lebih atasnya. tinggi lagi, Oke ya, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Apa tantangan Ibu? Seperti apa? Yang paling sulitnya tantangan masalah pandangan yang terdekat itu kan. Iyalah, dia mengarah ke situ karena saudara dia kan, itu yang lebih sulit bagi kita. Berarti kan mempertimbangkan perasaan orang iya, lain perasaannya. ya. Oh begitu, iya iya. Selain itu ya Bu, apa ya Bu? Misalkan bisa dijelaskan seperti apa, contohnya yang Bu alami seperti apa? Ya itu kesulitannya rasanya misalnya apa namanya itu, iya tentang kedekatan dengan itulah. Iyalah lebih dekat dengan pengurus. Iyalah kayak gitu dia pandangannya. Misalkan anaknya nih ada dekat dengan pejabat yang lebih tinggi, jadi Ibu agak kesulitan. Iya, kesulitan Oh gitu. begitu ya, jadi agak segan Iya. gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk prosedurnya itu seperti apa? Misalkan Ibu ada kasus nih, nah apakah Ibu langsung hari itu juga diselesaikan atau dicari waktu yang tepat dalam menyelesaikannya? Tapi kalau kejadian anak ini kan kita hadapi dulu di sekolah Ya. sama anak ini. Kalau dia sudah selesai, misalnya kan anak ini sudah aman lagi semuanya, besoknya kita bukan bikin jadwal. Kalau kejadian sekarang paling lama itu pulang sekolah nanti kan dijemput sama orang tua. Iya, betul. Kita panggil orang tuanya, apa ini sudah selesai sampai sini atau apa dia diperpanjang katanya kan. Iya. Alhamdulillah di sini selama ini ada berapa tahun sejak 2006 berdiri. Alhamdulillah masih belum ada sampai ke atas jenjangnya. Berarti masih bisa diatasi ya. di sekolah saja ya Bu ya. Alhamdulillah orang tuanya sekarang di sini aman-aman. Alhamdulillah. Apa namanya itu jiwanya bisa lah bermasyarakat ya. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Oke, kemudian ya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ada tidak? Ada. Siapa itu? Kalau masalah kalau kekerasan kan orang nagari yang bisa turun kita ngadu kan, bidang desanya bisa juga kita sebut di sini. Oh, berarti ada mitra Iya, dengan mitra kita, yang iya. lain. Iya. Seperti orang apa? Menyelesaikan masalah Ibu
dalam mengambil keputusan itu ada mitra di Iya. berbagai lembaga, Iya, begitu ya lembaga, Bu iya. ya. Ketua paling kurangnya ketua PKK Nagari. Oh, PKK. Iya, bisa kita itu. Ketua yayasan juga ada. Ketua yayasan bisa juga. Kemudian di atas ketua yayasan itu ada Oh, lagi. di atas ketua yayasan tuh Pak Wali Nagari. Pak Wali. Ya. Oh, pengawas kita penilik bisa juga. Oh, pemilik juga. Yes. Berarti Oke dipanggil. berarti banyak ya Iya, yang banyak. mendukung Ibu Iya, dalam kalau ada masalah. Apalagi gitu. perlindungan anak ini banyak sekali. Oh, iya. Masalahnya iya. kan kita melindungi anak-anak itu. Iya. Apalagi sekarang kita kan udah ditentukan dari undang-undang. Iya, betul. 45 pasal 28 tentang perlindungan anak. Ya. Iya, betul sekali. Berarti Ibu tidak pusing sendiri ya Enggak, dalam memikirkan alhamdulillah. masalah. Alhamdulillah ya. Betul. Oke Bu, yang terakhir ya Bu ya. Masih semangat ya Bu? Masih semangat. Nah, dari semua hal yang kita bicarakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran dalam Kan Ibu sudah menangani berbagai masalah dilema etika. Apa yang Ibu petik setelah mengambil keputusan itu? namanya tuh, kemudahan dalam mengambil keputusan. Kalau nyapanya ada peristiwa-peristiwa yang muncul kembali kan, Iya. insya Allah kita sudah bisa menangani karena adanya muncul kejadian-kejadian kan, Iya, kejadian yang jadi anak tuh kan. Iya. Nah, mana tahu besok ada kejadian lagi, bisa kita jalannya sudah nampak kan. Oh gitu, berarti kita sudah terbiasa Ya, dalam menangani iya, masalah. sudah Jadi tidak bisa. pusing, tidak kaku juga kita ya Bu ya. Iya. Oke, alhamdulillah ya Bu. Mungkin inilah wawancara kita ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Iya. Udah mengganggu waktu Ibu. Nggak Semoga apa-apa. iya, semoga apa yang kita wawancarakan ini bermanfaat untuk saya khususnya ya Bu, ataupun untuk orang yang menonton nantinya. Demikianlah hasil wawancara kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.